ketika indeks kita all time high, saham perbankan tuh justru udah turun 40% dalam setahun terakhir. Ya, jadi itu menunjukkan kenaikan IHSG tuh nggak sebanding dengan the real marketnya gitu loh. Jadi dari rumah kita kayak 3 lantai 400 meter gitu, mobil kita 4 sampai rumah kita cuma sepetak, motor kita nyicil dikejar-kejar di kolektor. Nah, sukses di usia muda itu juga ilusi ya. Oke. Sukses di usia muda itu nggak selalu baik. Investasi terbaik itu harus selalu di otak kita. Kan aku juga dulu 2021 sempat kerja di Hong Kong ya. Itu kayak jadi kerja di hotel, mulai kerja jam 2 siang sampai 11 malam. Jam 12 malam sampai jam 4 pagi lanjut kerja, ngurus bisnis di Jakarta. Banyak juga nih. Iya. Double berarti jobnya ya. Dulu kantong mata sampai Waduh. Sekarang perawatan cukup lah ya. ya lumayan lah. Mungkin kalau sekarang lebih glowing gara-gara punya uang. Iya. Emang itu kuncinya. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya di sini, sekarang kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Sudah ada David Noah di sini. Hai. Terima kasih. Terima kasih udah diundang, Rizka. Iya, terima kasih sudah datang ke Cuanomics Liputan 6 SCTV nih ya. Apalagi kan memang di bulan September ini beberapa kali indeks saham IHSG itu sempat menyentuh all time high ya. Kita mulai dari situ dulu deh. Kalau David memaknai IHSG yang sudah menyentuh all time high ini kayak gimana sih? Ya sebenarnya kalau kita ngelihat indeks kita all time high kan bukan di drive, ya maksudnya bukan gara-gara kenaikan daripada saham-saham perbankan ya, yang katanya dulu saham-saham blue chip seperti perbankan, Unilever gitu-gitu yang menopang kenaikan IHSG. Kalau sekarang aku ngelihatnya IHSG itu udah berubah menjadi penggeraknya tuh saham-saham konglomerasi. Jadi seperti grupnya Barito ya, punya Pak Prayogo, grupnya Salim, grupnya Pak Agwan kayak gitu ya, seperti Pani. Nah, kenaikan saham-saham ini yang ngebuat indeks kita tuh jadi all time high. Dan belakangan ini kalau kamu sadar juga ada beberapa IPO jumbo ya. Seperti sahamnya Prayogo namanya CDIA atau saham dari Merdeka Group namanya Emas. Nah, IPO jumbo ini itu ketika mereka naik bobotnya ke indeks itu juga besar. Jadi basically ya kenaikan IHSG sekarang bukan gara-gara ekonomi kita bagus, tapi melainkan ada kepentingan daripada saham-saham konglomerasi ini yang bikin harga itu naik terus. Padahal kalau kita ngelihat real ekonomi, salah satu cara untuk ngelihat ekonomi bagus atau enggak dan seberapa besar kepercayaan investor adalah ngelihat saham perbankan. Nah, ketika indeks kita all time high, saham perbankan tuh justru udah turun 40% dalam setahun terakhir. Ya, jadi itu menunjukkan kenaikan IHSG itu nggak sebanding dengan the real marketnya gitu loh. Sebenarnya real marketnya itu masih suffer. Yang naik itu cuma saham konglomerasi kayak gitu. Ada juga yang beberapa bilang bahwa ini karena adanya pergantian Menkyu juga. Iya, Pak Menurut Purbaya. David ada pengaruhnya nggak sih? Pak Purbaya sih jujur memberikan optimisme baru lah ke market. Karena kita harus paham bahwa karakter daripada Bu Sri Mulyani sama Pak Purbaya ini benar-benar dua karakter seperti air dan api, berlawanan sekali. Bu Sri Mulyani tuh kalau leluconnya kayak cewek itu kalau dapat duit disimpan. Kalau cowok tuh all in, cacing naga-naga ya kan. Nah, Pak Purbaya tuh kayak gitu. Negara punya cash misalkan 400 triliun misalkan di Bank Indonesia gitu. Pak Purbaya bilang, ngapain kita tarikin pajak mulu, duitnya kita diemin. Sedangkan kalau duitnya nggak didiemin, perputaran ekonomi kan nggak gerak gitu. Karena kan pembentukan GDP itu ada salah satu government spending. Nah, kata Pak Purbaya, ya udah duitnya daripada kita taruh diem gitu aja, kita nggak dapat apa-apa, kita masukin deh ke Bank Himbara 200 triliun. Supaya Bank Himbara ini menyalurkan ke masyarakat, ya misalkan pengusaha-pengusaha kayak saya bisa ambil loan, bisa ekspansi, membuka lapangan pekerjaan, ekonomi bisa jalan. Nah, angin segar itu yang ngebikin optimisme di market tuh mulai naik lagi. Makanya sebenarnya seminggu 2 minggu belakangan semenjak Pak Purbaya menjabat ya, sebenarnya overall market kita tuh udah mulai bullish. Jadi bullish tuh udah mulai naik lah. Jadi Purbaya efek nih rada lucu karena kita tuh jarang banget dapat menteri se-cowboy ini. Saya tuh bilang Pak Purbaya tuh menteri cowboy. Dia tuh ngomong bener-bener wah belak-belakan banget gitu. Kayak kemarin aku ada trading di saham rokok gitu ya.
Gara-gara dia ngomong cukai rokok tinggi amat, Firaun lu ya kan. Baca nggak berita? Maksudnya menteri apa yang bisa ngomong gitu di publik. Cuma kalau buat kita masyarakat justru kita happy sih. Karena mostly ketika pemerintahan itu mengeluarkan statement, banyak dari mereka yang main aman. Main aman, pengen terlihat citranya baik. Sedangkan yang kita butuhkan di zaman sekarang tuh bukan orang yang main aman, tapi orang yang transparan ya. Jadi semua kebijakannya tuh transparan dan dikomunikasikan dengan baik ke publik. Karena sebelum zaman Pak Purbaya, siapa yang mau dengar istilah ekonomi? Kalau sekarang istilah ekonomi jadi lucu. Gara-gara Menkeunya menjelaskan dengan bahasa yang sederhana kayak gitu. Bahasanya membumi gitu ya. Bahasanya membumi. Jadi dari sudut pandang investor nih, dengan adanya kebijakan-kebijakan koboi dari Ini ya. Menkeu yang baru, itu kayak gimana? Kalau dari kita ngelihatnya sebenarnya sangat positif ya untuk pasar saham ya. Dan kalau kita ngelihat siklus ekonomi, jadi pasar saham itu akan bergelora di kondisi dua ya. Pertama ketika suku bunga lagi rendah, itu kan ditunjukkan dengan BI secara konsisten turunin suku bunga terus. Yang kedua adalah dengan kenaikan daripada M2 money supply. Jadi M2 money supply simpelnya adalah uang yang beredar di masyarakat. Karena ketika likuiditasnya melimpah, ya itu kan ada potensi real ekonomi mulai gerak. Tapi sebelum real ekonominya gerak, biasa perputaran uang ini akan masuknya ke pasar saham dulu. Makanya sekarang sesimpel kita bisa lihat volume transaksi di IHSG dari yang tadinya sehari cuma 10 triliun, 8 triliun, sekarang udah bisa konsisten di 20 sampai 30 triliun. Itu menunjukkan volume transaksi udah naik 2 sampai 3 kali lipat. Itu kan berarti ada optimisme di pasar saat ini kayak gitu. Jadi kalau kita ngeliat sebagai investor, terutama pasar saham Indonesia ya, setahun ke depan kita sangat optimis. Karena dari 2023 kita ngalamin surut, marketnya volumenya turun, kita juga cari untung susah, tapi ya belakangan kita ngelihat lagi seru banget. 3 bulan terakhir tuh kita make money itu benar-benar seru banget lah. Serunya gimana maksudnya? Turunnya turun banget gitu atau naik turun? Justru kita suka, investor suka dengan turun drastis tuh kita suka. Karena ketika terjadi flash sale kayak gitu, apalagi di kondisi ekonomi yang kita tahu udah mulai recovery, itu merupakan kesempatan untuk buy sebenarnya. Jadi kalau sebagai investor atau sebagai trader kayak gitu ya, kita kan ride the wave aja. Ride the wave, tetap pegang cash. Tapi ketika kemarin kayak misalkan ada pelantikan Pak Purbaya, ada flash crash kan. Nah justru itu adalah kesempatan terbaik untuk kita beli lagi. Kayak gitu. Karena kalau misalkan ketika ekonomi lagi turun, pasar saham kan ngalamin namanya bearish. Bearish itu turun gitu ya. Bearish itu kebalikannya. Dia turun terus, dia naik sekali, terus dia lanjut turun lagi. Kalau di pasar bullish, dia naik pelan-pelan, turunnya tajam, tapi setelah turun tajam dia naik kencang lagi. Kayak gitu. Nah terus kalau misalnya memang sudah pernah menyentuh all time high ini, kemungkinan kedepannya akan terulang lagi nggak ya? Udah pasti. Karena sebenarnya pasar saham itu kalau kita lihat, let's say 10 tahun terakhir deh, pasar saham tuh nggak pernah nggak all time high. Jadi pasar saham tuh akan terus all time high. Karena ekonomi kan selalu expanding. Money supply atau uang yang beredar juga selalu expanding. Bank sentral selalu cetak uang, ekonomi selalu berputar kayak gitu kan. Jadi eventually pasar saham akan selalu all time high. Nah, tapi yang tadi aku bilang ya, karakteristiknya yang berbeda. Mungkin dulu orang mikir kayak, oh kalau kita pengen investasi udah kita tinggal beli saham perbankan, ya kan? Mungkin pernah dengar. Kalau sekarang mungkin pemikiran-pemikiran kayak gitu udah harus dikit diubah cara pikirnya. Karena kalau dulu, oh perbankan aman, pasti sahamnya selalu naik. Tapi kan pemikiran kayak gitu yang ngebuat valuasi saham perbankan jadi sangat mahal. Nah pasar saham itu ketika valuasi udah sangat mahal, institusi asing ngeliatnya jadi kayak, oh kinerjanya turun sedikit aja kan berarti ekspektasinya miss expectations. Nah asing tuh nggak suka, jadi asing langsung buang barang. Sedangkan saham-saham perbankan ini sensitif sekali dengan uang asing. Ketika asingnya keluar, saham perbankannya turun. Nah kalau saham konglomerasi, asingnya tuh nggak banyak. Karena kan yang ngumpulin mereka-mereka sendiri. Nanti pas dijual ke indeks namanya MSCI, FTSE, baru nanti asingnya masuk di sana. Berarti untuk strategi ketika situasinya lagi kayak gini nih sekarang, lagi optimismenya lagi besar gini, baiknya gimana ya? Apakah memang hold aja untuk jangka panjang atau kita sell aja? Sebenarnya kalau kondisi kayak sekarang, approach-nya kan ada dua ya kalau kita di saham ya. Kita mau invest atau kita mau trading. Kalau kita mau trading, kalau aku pribadi,
jangan beli saham-saham seperti perbankan. Karena perbankan ini memang ketika saham konglomerasi lagi rame, duitnya ke sana semua. Perbankan ini nggak dilirik kayak gitu. Karena asing itu beli saham pada jangka waktu pendek, itu mereka nggak pencet buy and sell, mereka pakai algoritma. Jadi mereka pakai semacam sistem algo trading gitu. Karena kan di Amerika tengah malam, di sini pagi. Jadi waktunya kan kebalik-balik kayak gitu. Nah, jadi di kondisi kayak sekarang sebenarnya paling enak buat trading. Karena kalau kita buat invest, problem terbesarnya sebenarnya di rupiah. Karena rupiah itu setahun terakhir udah turun mungkin 7-8%. Sedangkan kalau asing mau masuk ke saham Indonesia, mereka harus tuker dolar mereka ke rupiah. Ya kan? Logik simpelnya adalah seperti kalau kita mau beli saham banking, dapat dividen misalkan 9%, 10% kayak gitu kan. Tapi asing dari pertukaran dolar ke rupiah udah kalah 8%. Mereka nggak mau masuk. Jadi rupiahnya harus stabil dulu, baru saham-saham yang fundamentalnya bagus tuh bisa naik. Tapi kalau rupiahnya nggak stabil, ya saham-saham yang berfundamental bagus akan tetap tiarap. Kayak gitu. Yang karena kayak saham-saham yang punya kepentingan. Oke, kalau ternyata tadi memang sektor saham perbankan sedang tidak jadi primadona ya di situasi kayak gini, berarti sektor saham mana aja nih? Tadi kan memang yang konglomerasi ya, tapi spesifiknya di sektor apa aja sih? Kalau emang tadi saran David juga situasi kayak gini bagusnya buat trading gitu. Ya, kalau trading kita lihatnya bukan per sektor sih ya, kita lihatnya per grup. Jadi kayak kalau sekarang tuh yang lagi rame adalah saham emas, ya kan? Seperti BRMS grupnya Bakri, lalu ada Antam ya kan, perusahaan emasnya negara gitu. Terus ada beberapa lagi perusahaan emas. Itu setahun terakhir naiknya udah ratusan persen semuanya. Karena kan goldnya juga all time high terus. Yang berikutnya baik naik juga perusahaan batu bara, ya. Gara-gara Indonesia ini negara sentra komoditas. Jadi orang-orang kaya di Indonesia tuh banyak yang kaya dari komoditas. Nah jadi banyak daripada investor-investor gitu ya, konglomerasi yang punya saham komoditas ini mereka mainin sahamnya kayak gitu. Jadi nggak ada sektor khusus sih. Contoh grupnya Pak Happy Hapsoro, dia punya namanya Bufa. Bufa tuh grupnya Alila gitu-gitu. Itu kan perusahaan properti. Tapi gara-gara ada corporate action, jadi mereka pengen private placement, simpelnya adalah mereka pengen jual sahamnya ke investor lain, gede juga kayak gitu. Sahamnya bisa naik. Jadi sekarang kenaikan saham tuh bukan masalah sektoral juga gitu loh, tapi masalah corporate action. Jadi si perusahaan ini mau ada corporate action apa, kayak gitu. Nggak tahu bahasanya terlalu teknis kayak. Nggak apa-apa. Masih bisa dimengerti. Oke. Cuman ada juga kekhawatiran ketika memang ini sudah mencapai all time high-nya, ada kemungkinan ini lagi siklusnya akan turun juga nggak sih nantinya ke depannya terkoreksi gitu? Sebenarnya kalau aku prinsipnya sebenarnya gini, kalau saham lagi naik, jangan mikir untuk turun. Kalau saham untuk turun jangan mikir untuk naik. Jadi saham ini sesuai dengan hukum fisika ya, jadi momentum. Pasar saham akan terus bergerak naik sampai momentumnya balik arah. Dan pasar saham akan terus turun sampai momentumnya dia balik arah naik ke atas. Jadi di kondisi all time high kayak gini, ketika optimisme itu lagi tinggi-tingginya, justru kita jangan takut, justru ini kesempatan. Karena kita ngelihat siklus ekonomi kan sebenarnya bergeraknya tahunan. Kita udah ngelihat 2020 Covid, ya kan? 2020 sampai 2022 itu 2 tahun all time high terus setiap hari. 2 tahun loh. Kalau misalkan baru 1 tahun terus kita udah takut, kita melewati 1 tahun berikutnya bullish market juga, bull market juga. Nah 2023 turun, orang turun dikit mereka langsung buy, diskon. Ujungnya sampai sekarang masih rugi. Jadi justru ketika all time high kayak gini, kita harus mencermati adalah sektor mana yang ketinggalan. Kayak gitu. Jadi kayak contoh ya, kayak misalkan aku banyak untung di konglomerasi. Terus konglomerasi aku lihat kayak udah lumayan mahal nih, aku jual sebagian, aku pindahin ke saham pulp and paper misalkan. Saham kertas. Terus saham kertas juga udah naik belakangan. Terus sekarang kita lagi ngeliat ke saham-saham BUMN yang asetnya besar yang mungkin bisa dibenerin sama Danantara. Jadi selalu ada story-storynya kayak gitu. Terus misalkan renewable energy. Kira-kira renewable energy kalau ada project dari China yang masuk ke Indonesia, perusahaan mana yang diuntungkan dari project ini?
Terus kayak kemarin ada emas harga gold all time high terus. Kira-kira emiten mana yang diuntungkan dari kenaikan harga emas? Jadi story-nya tuh selalu berubah. Itulah Kayak gitu. kenapa nggak perlu ada kekhawatiran juga kalau baru mau mulai sekarang Ya. ya nggak perlu ada kekhawatiran itu juga Nggak ya. perlu ada kekhawatiran karena setiap hari selalu ada opportunity. Jangan pernah takut ketinggalan bis karena bisnya tuh selalu datang. Menarik. Nah, terus tadi kan kamu bilang, David bilang sekarang momennya adalah untuk trading juga gitu Ya. ya. Kayak gimana nih mindset yang harus dimiliki juga gitu kalau kita emang pengen fokusnya ke trading? Ya. Jadi kalau trading itu mungkin kalau orang dengar trading yang mereka pikirin tuh cuma chart, tarik garis, terus candlestick kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dari sisi kita sebagai trader gitu ya, hal-hal kayak gitu tuh benar-benar dipakai sama pemula doang sebenarnya. Karena kan tarik-tarik garis gitu kan jujur anak SD kalau pelajarin seminggu juga mereka bisa. Jadi yang harus dipelajarin baik-baik adalah sebenarnya perputaran uangnya. Karena kita harus paham prinsip ekonomi pada dasarnya adalah supply and demand. Kenapa harga saham bisa naik? Jawabannya kan cuma dua. Antara supply-nya nggak ada atau demand-nya besar. Contoh, kalau saham, jadi di saham itu namanya free float. Free float tuh artinya saham yang beredar di masyarakat. Kalau sebagian besar saham beredar ini dikuasai oleh satu pihak dan perputaran transaksinya nggak ada, ya naikinnya gampang. Atau kalau duit masuk sangat besar, demand-nya besar banget, ya saham juga bisa naik. Jadi basically kita ngelihat semua analisa yang kita lakukan itu untuk ngelihat itu. Supply-nya kering atau enggak, demand-nya besar atau enggak. Nah, kita mempelajari itu dengan perputaran arus uang, ngelihat data transaksi. Kalau di pasar saham Indonesia, ada yang namanya broker summary. Nah, broker summary ini menceritakan saham itu, misalkan saham Antam gitu ya. Hari itu dibeli berapa ratus miliar atau berapa triliun, di harga rata-rata berapa, dan dibeli oleh siapa. Nah, itu kita hitungin tuh, tiap hari kita hitungin. Kira-kira nih barang punya siapa, terus yang beli grupnya siapa, beli berapa banyak, harga berapa, kita ada Excel yang kita hitungin. Jadi kita bisa tahu, misalkan owner perusahaannya lagi kumpulin 1 triliun misalkan. Di harga 7.000, yaudah kita beli juga deh di 7.000, kayak gitu. Tapi apakah trading itu untuk semua orang? Atau menurut David ya sebenarnya tergantung karakteristik orang itu Ya. juga gitu? Gini, trading itu juga salah satu industri yang paling banyak miskonsepsi. Orang berpikir zaman sekarang gimana cara cepet kaya, trading aja gitu. Padahal enggak, trading itu kerjaan paling sulit. Orang yang masuk trading untuk jadi cepet kaya biasanya jadi orang yang paling cepat miskin. Karena biasanya dia take leverage namanya, dia take pakai utang. Kayak misalkan aku gitu ya, mungkin 3 tahun pertama trading tuh lebih banyak boncos daripada untungnya. Oh ya? Jadi dulu aku kerja jadi tour guide. Uang tour guide tuh buat ngenamblin boncos trading. Berapa boncosnya? Lumayan lah angkanya. Jadi di tahun keempat baru mulai profitable. Tapi kan kita anggap itu seperti uang belajar. Orang mau jadi dokter kuliah 6 tahun, mau jadi lawyer kuliah 6 tahun. Masa mau jadi trader baru sebulan udah pengen Itu untung ya masih kan? yang usia 16 tahun? 16 tahun dulu ya. Oh ya. Kayak gitu. Jadi kerja buat bayar boncos ya gitu. Ya di tahun ketiga udah mulai break even lah. Jadi trading untung rugi. Berarti David dari awal udah tahu kayaknya pengen fokusnya adalah sebagai trader gitu. Karena kan zaman dulu kita ngelihat Forbes gitu ya. Orang kaya tuh antara pebisnis, investor saham atau punya properti. Iya kan kalau kita ngeliat Forbes gitu. Cuma properti mahal banget, nggak punya duitnya. Ya bisnis kan kita ada dagang, kita ada jadi tour guide, jualan paket tour gitu-gitu. Terus apalagi nih yang bisa make money? Oh udah saham deh. Jadi lu pas belajar saham kayak udahlah fokus lah coba. Misalkan coba pelan-pelan pelajarin gitu. Kalau gagal pun nggak apa, ntar lulus kuliah bisa kerja di tempat orang. Awalnya mikirnya kayak gitu. Tiba-tiba jadi kayak sekarang nggak tahu juga. Dan itu posisinya waktu masih SMA ya? Masih SMA awal belajar. Aku nggak habis saat itu aku bahkan nggak kepikiran sih main saham Iya. di usia 16 tahun ya 16 dulu. tahun pas masih SMA. Iya. Ngelihat siapa waktu itu? Banyaknya belajar ke orang luar sih. Oh. Kayak gitu. Jadi kebetulan memang dari kecil kan lebih banyaknya konsumsi konten bahasa Inggris kan. Jadi ngelihat mereka karena di Indonesia dulu edukasi keuangan tuh sangat sedikit. Sekarang tuh sebenarnya orang harus bersyukur. Karena waktu aku awal belajar 2015, 2016 gitu, siapa yang ngomongin saham? Nggak ada mungkin zaman dulu ya. Ada lah mungkin beberapa tapi nggak terkenal kayak gitu.
Sekarang udah berapa berarti? Udah 10 tahun, tiba-tiba semua orang ngomongin keuangan gitu kan. Nah itu sebenarnya bagus dari sisi konsumen. Karena lebih banyak free education, akses ke informasi lebih mudah dibanding zaman 10 tahun lalu aku belajar. Oke. Kayak gitu. Ini karena kita udah masuk ke ceritanya David, sekalian aja deh. Oh, Jadi boleh. waktu itu David tuh usia 16 tahun nyobain untuk investasi saham trading itu. Iya. Modalnya dari mana? Dulu kan dagang di sekolah. Dagang di sekolah sama jadi tour guide. Jadi basically dulu pas SMA, bukan sombong lah ya, murid berprestasi lah zaman dulu. Jadi Tunggu, ada jurusan IPA IPS gitu nggak sih kalau zamannya kalau aku dulu SMK. David? Oh, SMK. iya bukan SMA. Jurusannya SMK-nya Jurusannya apa? pariwisata. Oke. Nah banyak orang nggak tahu karena aku juga jarang cerita gitu ya. Kenapa masuk SMK? Karena keluarganya nggak punya duit buat bayar kuliah. Jadi SMK tuh hanya untuk orang-orang yang kalau lulus SMK langsung kerja, nggak kuliah gitu kan. Jadi karena kondisi ekonomi juga kurang bagus saat itu gara-gara papa dulu kerja di industri batu bara. Ya mungkin teman-teman batu bara tahu 2012 sampai 2015 tuh bagus banget. Pas 2015 oversupply, batu baranya harganya balik arah, semuanya bangkrut. Termasuk karyawan-karyawan pada di PHK lah. Makanya 2015 2016 tuh struggle banget kondisi ekonomi keluarga kayak gitu kan. Papa sempat kena PHK juga. Kena. Ya sempat jatuh banget lah, kita sempat bangkrut. Terus ya udah harus, makanya waktu itu ceritanya jualan nugget kan. Nuggetnya bikin sendiri atau bikin ngambil? sendiri. David yang bikin? Oh enggak, beli di frozen food terus kita goreng jual di sekolah gitu lah. Oh, oke. Iya. Jadi kadang banyak orang nggak percaya, apaan nih orang katanya dari 100.000 sampai jadi kayak sekarang gitu ya. Tapi memang ceritanya kayak gitu sih. Jadi udah dari keluarga bangkrut parah gitu. Tapi sebelum bangkrut, David pernah ngerasain emang hidup menjadi kelas menengah ke atas atau Pernah. Ya I pernah see. di kondisi mobil kita di rumah ada 4 pernah. Sampai akhirnya juga pernah ngerasain. Sampai pernah ngerasain bangkrut bener-bener bangkrut. naik motornya nyicil. Terus cicilannya telat bayar terus dikejar-kejar debt collector juga pernah. Pernah ada Jadi momen itu? dari rumah kita kayak 3 lantai 400 meter gitu, mobil kita 4 sampai rumah kita cuma sepetak, motor kita nyicil dikejar-kejar debt collector. Itu yang pas lagi tinggalnya masih di Di Bogor, iya. Dan akhirnya makanya David memutuskan untuk udah deh sekolahnya SMK aja. SMK aja. Karena mindsetnya tadinya targetnya udah mau langsung kerja gitu. Iya, karena nggak punya duit buat bayar kuliah kan. Tapi kenapa pariwisata saat itu? Karena kakak pariwisata. Oh, lebih kayak Ngikut. ngikutin. Dan kebetulan mungkin ada bakatnya di situ kali ya. Jadi zaman dulu setiap kali lomba menang terus, dapet Lomba apa? lomba pariwisata, namanya lomba tour guiding. Kita jadi guide, Oh, simulasi tour guiding gitulah. Itu basically menang terus, dapat uang hadiah kan lumayan. Nah itu ditabung, kumpulin, masukin saham. oke. Jadi Kayak gitu. semua uang yang David pakai buat investasi saham itu nggak ada uang dari orang tua sama Nggak ada, sekali. sepeser pun nggak ada. Bahkan 100.000 yang buat beli nugget itu nggak salah dari uang angpau gitu deh. Ya kan kalau modal. keluarga Chinese kan tiap sinca kita dapat angpau gitu kan. Ya biasa ada tabungan gitu buat jajan. Kepikirannya kenapa dagang nugget di sekolah? Karena basically backgroundnya mamaku tuh jual risoles. Jadi awal-awal jualan risolesnya mama, wih laku nih, jualan apa lagi ya? Karena kalau risoles kan ya udah orang bosan masa makan risoles terus. Udah deh cari yang orang bisa tinggal bawa nasi ke sekolah, kita jual lauknya udah nugget sama sosis, telur kornet, udah kelar. Oke, jadi Kayak David gitu. tuh pernah merasakan yang namanya kesejahteraan di titik tertentu itu. Pernah. Terus jatuh. Jatuh. Dan akhirnya punya keinginan lagi untuk bangkit sampai ke titik tersebut lagi gitu ya. Itu yang Sebenarnya jadi semangat atau pemacunya juga nggak? pemacunya sebenarnya bertahan hidup aja sih. Karena dulu bener-bener kondisinya tuh susah sekali sampai mau bayar uang sekolah aja tuh nggak bisa. Kita kayak nunggak 8 bulan gitu untuk bayar uang sekolah. Dan David gimana membiayai sekolah sendiri jadinya? Enggak, akhirnya dibantu lah dapat beasiswa. Makanya sekarang ya ketika kondisi berkecukupan aku juga ada ngasih beasiswa lah kayak gitu. Karena kan dulu banyak dibantu orang. Nah jadi dari semangat pengen survive terus ngelihat mama kok rasanya kasihan banget gitu. Pagi goreng risoles, siang jualan nasi uduk. Jadi double job tuh, dagangnya double. Tapi masakannya mamanya David kayaknya enak ya. Pasti enak. Ntar next time ya kita bawain. Kalau next time kita bawain.
Bagi-bagi ya. Pagi-pagi. Terus udah gitu akhirnya ngumpulin uang sendiri. Akhirnya ngumpulin uang sendiri dari 100.000 itu dagang, kan beli nugget awalnya. Nah 100.000 tuh kugulung jadi berapa juta lah. Karena kita tiap waktu jual nugget modal 100.000 jadi 200.000 jadi 400.000. Jadi kita udah main lipat-lipatan dari zaman dulu. Multi bagger lah tuh dagangnya. dari jualan Jualan nugget. nugget. Terus ditambah dari uang-uang lomba. Terus aku kan udah kerja jadi tour guide dari umur 16 tahun kan. Dan tour guide kan zaman dulu digaji lumayan karena kita dapat tips $. Jadi dulu di sekolah aku jadi anak paling kaya lah di sekolah. Gara-gara kerja, bukan dari uang orang tua, kerja. Oke. Nah dari situ kita fight, pelan-pelan kita kumpulin gulung terus kayak gitu. Sampai terkumpul berapa akhirnya David mau menggunakan maksudnya menginvestkan uang itu? Basically dulu waktu udah mulai kerja, mungkin spendingku cuma 10% dari income bulanan ya. Jadi dari aku jadi tour guide 2017 waktu itu, 16 tahun kan. Sampai detik ini, aku nggak pernah spending lebih dari 10% income bulanan. Jadi aku selalu tabung 90% penghasilan. Jadi yang dipakai buat hidup itu cuma 10%. Dan tabungnya itu ya pecah-pecah ya, ada yang diinvest ke sini, Enggak, terus semua ditaruh dulu saham. mana? Oh semua, Ya, all in di saham ya? saham. Sampai $1 juta lah. Setelah lewat $1 juta baru mulai diversifikasi pelan-pelan. Kayak gitu. Sebelum itu full di saham, all in. Tapi sebelum sampai ke $1 juta itu, David tuh tembus di usia 23 ya? Untuk 22 ya, untuk $1 juta. Sebelumnya emang nggak ada kerugian yang pernah dialami gitu? Apakah nggak ada kesalahan-kesalahan juga gitu ketika dalam berinvestasi saham ini? Kecil sih ya. Karena marketnya lagi bullish kan. Jadi ceritanya 2020 sampai 2022 tuh market sangat bullish. Jadi kita beli apa aja tuh untung. Momennya pas banget ya berarti? Momennya pas, makanya aku selalu ngomong orang bodoh di ombak yang tepat itu akan terlihat lebih pintar daripada orang jenius di ombak yang salah. Iya kan? Iya lagi. Nah mungkin dulu waktu 2020 belum sepintar sekarang, tapi kan ombaknya waktu itu tepat. Jadi jarang sekali salah. Kita beli apapun 2 minggu naik 40%, 2 minggu naik 50%. Kita jual untuk 50%, masuk lagi 2 minggu naik lagi 50%. Sebulan double duit kita ya kan. Jadi 1M sampai 15M pertamaku tuh nggak berasa. Kayak mimpi lah. Bener-bener kerja, lipat tiba-tiba punya 15M. Wow. Makanya kadang kalau ditanya orang gimana caranya? Gimana caranya ya, tinggal beli saham aja. Tapi keberuntungan pun juga terjadi ketika persiapan bertemu dan dengan kesempatannya juga match kan? Juga match, betul. Jadi dari David sendiri mungkin juga terus mempelajari dan mempersiapkan dirinya matang juga nggak sih? Nah aku tuh punya satu prinsip, namanya prinsip pohon bambu. Pernah dengar nggak? Enggak. Jadi pohon bambu tuh? 4 tahun pertama dia tuh tumbuh sangat pendek. Mungkin kayak cuma 30 cm gitu. Tapi di tahun keempat sampai tahun kelima dia dari 30 cm tumbuh sampai 5 meter. Nah hidupku tuh juga kayak gitu. Dari 2016 sampai 2020 struggle banget. Ya kan kita dagang apa capek kumpul duit 4 tahun kerja keras dari pagi sampai pagi lagi. Cuma kekumpul duit berapa sih, ratusan juta gitu kan. Kok nyampe 1 miliar susah banget rasanya gitu. Pas COVID crash, market sahamnya bullish, kita all in di saham. Kok cari duit gampang banget. Jadi dari susah banget jadi gampang banget. Kayak gitu. Nah baru mulai rugi-rugi 2023 lah. 2023 kan market turun. Nah itu baru dapat pencerahan ilahi lah gitu. Ada pelajaran-pelajaran berharga juga gitu ya. Hilang duit miliaran lah 2023. Nah berarti kesalahan mana yang paling memberikan pelajaran berharga deh buat seorang David Noah? Pelajaran ada 2 ya. Yang pertama adalah pelajaran pas rugi, yang kedua adalah pelajaran kita lewatin keuntungan. Kayak ada satu cerita lucu. November 2022 lagi ngopi sama Andri Hakim di PIK. Wih, seru nih. Andi belum terkenal lah waktu itu lah. Andi followers 20.000 gitu. Tapi udah kaya. Udah lebih kaya duluan ya. Udah lebih kaya. Tapi waktu itu sama Andri gak beda jauh lah. Gak beda jauh lah portonya. Tapi dia lebih kaya. Kita lagi ngobrol. Aku lagi pegang saham batubara, dia baru jualan saham digital banks namanya. Terus dia masuk saham properti yang sekarang terkenal, dia kan investor Pani gitu ya. Yes. Kita ngobrol, itu Pani kayak 15 kali lipat yang lalu.
Terus gara-gara aku lagi pegang gede banget di batu bara, jadi kelewatan Pani bareng dia. Kalau beli juga mungkin udah mirip-mirip sama Andri. Sama-sama nih multi-bagger ya jangan-jangan. Itu ya, 3 tahun yang lalu ya ngobrol gitu kan. Ya jadi pelajaran pertama adalah kita harus open minded. Makanya tadi aku bilang market dinamis, selalu berubah. Kita jangan sampai punya pemikiran tuh kayak oh nggak bisa berubah nih pemikiran kita, kolot gitu kan. Kayak misalnya aku mikir mana mungkin sih perusahaan properti bisa naik sampai sekian gini gitu. Tapi turns out oh ternyata ada cara lain selain caraku gitu. Ada cara ya corporate action gitu-gitu. Ya jadi sekarang gara-gara kelewatan itu juga jadi punya ilmu baru dan sekarang dapetin banyak untung juga dari cara kayak gitu. Kayak gitu kan. Dan kedua waktu rugi waktu itu. Jadi ruginya tuh gara-gara saham udah naik tinggi banget. Ketika saham naik orang lupa bahwa saham itu akan turun. Ya kan. Jadi lagi hype banget. Terus lagi euforia kita habis untung gede banget. Kita doublein terus size-nya. Kayak misalkan awal beli 10 miliar jadi 20 miliar. 20 miliarnya dari next play kita bukannya balik jadi 10 miliar, kita tembak lagi 20 miliarnya. Bahkan bisa pakai utang kita tembak ke 40 miliar kayak gitu. Nah, pas sahamnya lagi naik, enak untung. Pas balik arah, kita udah tembak makin gede, sahamnya turun, hilang semua untungnya. Bahkan sampai rugi. Itu juga kayak mainin psikologi, maksudnya dalam arti mengingatkan kita jangan greedy juga gak sih? Greedy. Betul, kuncinya sebenarnya di situ ya. Greedy. Jadi kalau di pasar saham ya, ini aku kutip salah satu quotes dari idola aku namanya Charlie Munger. Charlie Munger tuh partnernya Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Warren Buffett tuh pernah ngomong, Charlie Munger pernah ngomong bahwa dunia ini tidak digerakkan oleh greed. Dunia itu digerakkan oleh envy. Jadi orang tuh kenapa bisa rakus? Bukan karena orang rakus, tapi karena mereka iri. Nah zaman dulu kan ngelihat orang-orang kayak wah multi-bagger ya kan bisa punya ratusan miliar gitu. Zaman dulu duit juga nggak sedikit, cuma kan ngelihat mereka tiba-tiba lah kayak berapa bulan lalu mirip-mirip gua nih gitu loh. Kok sekarang tiba-tiba udah ratusan miliar gitu kan. Ada envy-nya lah, ada envy-nya terus kayak wah kalau dia bisa gua juga pasti bisa. Nah pemikiran kayak gitu tuh ketika nggak diimbangi dengan momentum yang pas, dengan ilmu yang pas, dengan mental yang pas justru bisa membawa kehancuran. Makanya sebenarnya jangan terlalu sering lihat kanan kiri. David punya berapa, Andaka punya berapa, Gabriel Ray punya berapa. Iya. Ya akan selalu orang lebih kaya gitu. Di atas langit selalu akan ada langit berikutnya gitu. Jadi yang harus kita fokuskan adalah perjalanan kita sendiri. Nah itu pengalaman paling penting lah. Tapi itu juga yang bikin David juga malas gitu kalau flexing abis beli apa gitu. Sekarang sih udah lebih jarang lah ya, lebih jarang. Cuma kadang-kadang kan kalau di sosmed kan kadang bingung juga mau post apa ya. Kehidupan kita kan gitu-gitu aja. Oh iya. Iya kan? Secara David kantor dan rumah juga sebelahan gitu ya. Terus aktivitas kalau nggak bangun trading, pergi ngopi, main mobil ya kan. Jadi kadang mau ngepost tuh kayak belakangan aku jarang ngepost kan. Bukan gara-gara nggak mau ngepost, bingung mau ngepost apa. Kalau post kehidupan takut disangka flexing, ya kan. Mau post apa udah bingung gitu. Tapi akhirnya David punya hobinya sendiri gak sih? Ya, juga ini suka kayak Gabriel Ray gitu, mobilnya hypercar. Enggak lah, duitnya belum sebanyak dia. Atau supercar gitu. Ada lah beberapa, koleksi mobil ada. Oke. Cuma lebih sering olahraga sih ya. Aku suka sepak bola, main pedal, lari, nge-gym gitu-gitu, berenang. Apa mindsetnya juga ingin investasi ke kesehatan? Enggak sih, emang dari muda tuh, bukan sekarang juga masih muda ya. Iya. Dari kecil jangan tuh. gitu dong. Berapa nanti? Terus? Dari kecil emang happiness-nya nggak butuh banyak uang lah. Jadi kalau aku tuh nggak gitu peduli sih punya uang berapa banyak ya. Karena nggak kepake juga uangnya kan. Jadi cari uang tuh benar-benar cuma buat self actualization lah. Apa juga karena kebiasaan dari usia 16 tahun hobi sukanya tuh menunda kesenangan juga gitu ya. Dan itu masih banget sih. Masih dilakukan gitu sampai sekarang jadinya. Ya, mungkin tim kadang suka ngomong, David nih miliarder paling sederhana katanya. Kenapa? Iya, makan 20.000 gitu kan. Iya, kok sama aja sama kita nih. Terus hari-hari kan orang mikirnya, wah kalau miliarder nih pasti hidupnya lavish, terus vacationnya kayak party di yacht gitu.
Kalau aku biasa aja. Kalau traveling juga biasa aja. Punya mobil, ya ada lah beberapa mobil, cuma ya feelingnya biasa aja gitu. Kenapa emang jadi ngelihat uang tuh kayak gimana emangnya setelah menyentuh 1 juta dolar itu? Yang pasti sekarang pasti numbuh lagi kan Iya, iya, iya. secara asetnya. Karena uang itu setelah melewati titik tertentu, pengaruhnya ke kualitas hidup kita tuh udah sangat turun. Ini namanya diminishing return ya. Itu kalau aku suka analogikan kayak makan nasi padang 1 porsi enak, 10 porsi muntah. Nah kalau uang, ya aku nggak ngomong aku kaya sih, maksudnya, tapi semua kebutuhan dan keinginan tuh udah lewat zaman dulu gitu. Jadi sekarang ngeliat uang tuh sebagai alat untuk kayak beli experience. Kayak misalkan liburan sama teman tuh lebih happy. Karena mobil kan kita beli beli terus, jam kita beli terus. Tapi ujungnya cuma jadi koleksi dan nggak bawa kebahagiaan sih. Ih, jangan-jangan kamu mau minum dulu nggak, David? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Apa jangan-jangan udah mati rasa sama uang saking banyaknya uang? Enggak sih, uangnya juga nggak banyak. Mungkin harus ditekankan nih, uangnya juga cukup. Tapi nggak Nggak banyak, secara nggak banyak. emosional itu tidak membuat jadi Tapi mati udah- rasa. Bukan mati rasa sih, lebih ke attachment-nya udah nggak sekencang dulu. Karena kan dulu kita nggak bahasa Indonesia apa ya, menghubungkan self worth kita dengan net worth kita. Kayak misalkan, oh kalau sahamnya rugi, gue menjadi orang yang kurang berharga gitu. Tapi kalau sekarang, ya udah, saham rugi itu kan cuma temporary gitu. Jadi nggak perlu sedih berlebih, nggak perlu stres berlebih. Jadi sekarang lebih benar-benar berfokusnya ke kesehatan, hubungan dengan orang lain. Yang penting bisa bantu orang, yang penting kebutuhan tercukupi, makan masih enak, tidur masih nyaman. Jumlah uang udah nggak gitu dihitung lah. Oke. Kalau dilihat dari ceritanya David kan kalau benar-benar dari nol itu berarti paling penting adalah earning power-nya Earning ya. powers itu nomor 1. Nah, berarti kalau misalnya buat temen-temen nih yang mungkin juga bukan seorang pewaris ya, Iya. jadi dia nggak punya juga gitu modal untuk bisa diinvestasikan. Iya. Apa sih yang harus dilakukan oleh mereka gitu untuk pertama-tamanya? Perintis ya. Oke. Perintis nih. Perintis bukan pewaris. Ah, Ini kan tuh. sempat viral ya. Kalau mau jadi kaya ya ya apapun umurnya ya 20-an, 30-an, itu harus bermula betul dari namanya earning power. Jadi earning power itu kan basically bagaimana kemampuan seseorang untuk menciptakan uang gitu. Nah, earning power ini bisa ditingkatkan melalui kreativitas yang pertama ya. Dan yang kedua dengan mindset continuous learning. Jadi kita harus melihat bahwa kita tuh bisa ngelakuin apapun asalkan kita mau belajar. Nah, bagaimana cara menciptakan dan mendapatkan uang itu adalah dengan kita mempunyai value. Value itu datang dari kita menyelesaikan masalah orang lain. Jadi kita harus lebih sensitif, kita harus lebih ngelihat masalah apa yang ada di sekitar kita ya. Dan skill apa yang kita punya yang bisa ngebantu untuk nge-solve masalah tersebut. Jadi seberapa banyak uang yang seseorang punya itu adalah seberapa banyak masalah yang orang itu selesaikan sebenarnya. Kayak kenapa Gojek bisa jadi billion dollar company? Karena ada masalah transportasi yang diselesaikan oleh ojek ini yang tidak bisa diselesaikan oleh taksi pada zaman dulu, kayak gitu kan. Sama seperti Netflix, kenapa Netflix bisa sangat besar? Karena dulu orang harus minjem DVD untuk nonton. Sekarang kita tinggal masukin account, kita bisa nonton semua film di dunia ini dengan satu platform. Jadi anak-anak muda harus lebih sensitif dengan masalah apa yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua adalah kalian harus punya seseorang yang kalian kagumin. Jadi bekerjalah dengan orang yang kalian tuh pengen hidupnya jadi kayak mereka. Nah, ketika nemuin orang kayak gitu, harus fokusnya adalah gimana cara kita bantu mereka. Bukan gimana caranya orang ini bantu kita. Jadi harus mindset adalah give, baru ask. Orang zaman sekarang kebalik. Mereka minta, bahkan gak give, minta terus tuh. Padahal kalau mau sukses kita harus memberi dulu baru kita minta. Nah, di umur 20-an, fokusnya anak muda tuh sebenarnya bukan cari uang, tapi untuk cari ilmu dan pengalaman. Karena ilmu dan pengalaman ini yang nanti akan membentuk kita kan punya namanya specific knowledge ya. Jadi kita punya
ilmu yang satu dunia ini cuma kita yang bisa lakuin. Kayak gitu. Kayak misalkan orang denger David Noah, pasti di pikiran ada beberapa skill set yang sangat random gitu. Oh, David Noah adalah orang yang jago menganalisa, systematic thinking, jago komunikasi, bisa jago marketing misalkan. Kayak gitu. Jadi specific knowledge itu cuma bisa dibentuk melalui pengalaman. Nah, jadi specific knowledge, terus yang kedua adalah leverage. Leverage itu adalah nilai kali, daya ungkit apa yang anak muda itu punya. Kalau sekarang paling gampang adalah pakai sosmed, ya kan. Jadi content creating, terus sekarang paling murah dan paling gampang content creating lah. Dengan punya audience, kita punya trust di masyarakat, kita mau jualan produk apapun tuh bisa. Kayak gitu. Jadi nggak butuh marketing cost yang besar, karena ke perusahaan zaman dulu bayar billboard kan mahal. Zaman sekarang anak muda TikTok kan joget-joget bisa jual produk kaya raya, ya kan? Betul lagi. Kayak gitu. Dan yang ketiga adalah namanya accountability. Jadi accountability itu artinya adalah kita take risk under our name. Kita harus berani ambil resiko dengan taruhannya itu nama kita. Karena kan reputasi adalah aset paling mahal yang manusia bisa punya. Reputasi itu lebih mahal daripada emas dan berlian. Karena sekalinya hancur nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik seperti semula. Jadi kalau kita berani misalkan jualan produk, terus kita kayak pokoknya kalau David yang jualan udah pasti produknya bagus. Kalau sampai orang bisa mikir gitu, kita jual apapun pasti laku. Karena reputasi udah bagus. Tapi kalau reputasi kayak David kalau jualan apapun barangnya jelek, gampang rusak. Terus pas di komplain customer service-nya lemot, itu kan reputasi jelek juga. Kita jualan apapun nggak akan laku. Jadi kita harus punya skill yang memadai. Kita harus tahu keunggulan kita itu apa, leverage-nya apa, sama kita harus berani ambil resiko pakai nama kita, accountability. Kalau kita punya 3 hal ini, kalian mau bikin miliaran per bulan juga bisa di zaman sekarang. Oke. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat dari ceritanya David kan startingnya memang berjualan ya. Jualan. Tapi gimana kalau misalnya starting teman-teman ada yang sebagai karyawan? Ya. Menurut David apa emang semuanya harus dimulai jadi sebagai entrepreneur? Sebenarnya enggak. Karena entrepreneurship itu merupakan industri yang sangat keras ya, sangat sulit. Karena di balik sosial media kita ngeliat semua orang kaya gara-gara jadi pengusaha. Sebenarnya banyak juga yang bangkrut ketika coba jadi pengusaha, ya kan? Jadi prinsipnya adalah start where you are. Kayak dimanapun titik kalian hidup, mulai dari sana. Ketika kita jadi karyawan, ya kan? Kita kan harus berfokusnya 2. Antara kita pengen naikin skill set kita di industri itu, kita dibayar dengan gaji lebih, atau misalkan kita kontribusi lebih dikasih bonus, ya kan? Income kita naik. Atau kalau memang udah mentok, kita harus cari side gig, harus cari side job, side hustle untuk dapetin penghasilan tambahan, kayak gitu. Jadi pilihan selalu 2, do better atau do more. Nah karyawan kayak gitu kan aku juga dulu 2021 sempat kerja di Hong Kong ya. Itu kayak jadi kerja di hotel, mulai kerja jam 2 siang sampai 11 malam. Jam 12 malam sampai jam 4 pagi lanjut kerja, ngurus bisnis di Jakarta. Banyak juga nih. Iya. Double berarti jobnya Double. ya. Dulu kantong mata sampai segitu. Waduh. Sekarang perawatan cukup lah ya. Ya lumayan lah. Mungkin kalau sekarang lebih glowing gara-gara punya uang. Iya. Emang itu kuncinya. terus. Aduh. Jadi kalau sekarang kita kerja 9 to 5. Oke. 9 to 5 itu untuk survive. Tapi kan setelah 9 to 5 ada 5 to 9. Ya kan? Kita 9 pagi sampai jam 5 sore kerja untuk menghidupi diri kita. Tapi 5 sore sampai jam 9 malam kita harus kerja lagi untuk menghidupi mimpi kita. Kalau belum bisa do better, udah pasti harus do more. Kita harus kerja lebih keras, kerja lebih banyak. Jadi jangan pakai istilah kayak, pengen kaya, tapi kaya kan nggak perlu kerja keras, kita cuma perlu kerja cerdas. Betul, kalau sudah punya skill setnya, sudah punya leverage-nya, sudah punya reputasinya. Kalau kita punya skill, punya leverage, punya reputasi, nggak perlu kerja keras pun uang gampang dapetin. Tapi kalau belum punya semua itu, wah saya dulu kerja dari pagi sampai pagi lagi, sampai nginep di depan pool bis. Oh iya? Ya waktu jadi turis nginep depan pool bis, mandi pakai gayung lope gitu kan, gayung lap. Gayung lope. Iya pakai gayung lap. Warna pink tuh lope. Iya kayak gitu-gitu. Jadi kita harus melewati serangkaian masa di mana kita hidup susah, tunda kesenangan, kerja keras, jangan bikin work life balance.
harus fokus belajar, nggak perlu pentingin uang. Bener-bener itu bertahun-tahun. Kalau dulu aku ya mungkin 5 tahun pertama lah. 5 tahun pertama menderita, kita korbanin semuanya, nggak ada waktu untuk siapapun. Setelah 5 tahun itu kita mempunyai fondasi ya, fondasi yang kuat. Baru dari situ hidup kita bisa meledak naik. Mungkin orang lihatnya David 5 tahun terakhir gitu ya, 2020 2025 dari 1 miliar sampai sekarang kayak gitu. Tapi yang orang lupa adalah 0 ke 1 miliar ini luar biasa susah, kayak gitu loh. Perjuangannya juga nggak main-main gitu ya. Perjuangannya Luar nangis darah biasa. lah mungkin ya kalau pakai analogi ya, nangis darah gitu. Jadi buat sekarang mungkin juga lagi nangis darah, lihatlah David Noah beberapa tahun, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu 10 ya. tahun yang lalu pun juga menjalani atau mengalami hal yang sama gitu Iya. ya. Jadi memang earning powernya dikuatin dulu, menjadi problem solver sebagai anak muda gitu Iya. ya, dengan segala skills yang ada. Nanti baru uangnya ditumbuhkan gitu. Betul. Kita harus back to basic. Simpelnya aku rangkum ya. Yang pertama, pemasukan udah pasti harus jauh lebih besar daripada pengeluaran. Sebisa mungkin ketika pemasukannya itu masih kecil tuh dalam artian ya misalkan di bawah 20 juta per bulan lah ya kayak gitu. Itu sebisa mungkin lifestyle tuh jangan dinaikin sepeser pun. Jadi kalau kita bisa di kosan sederhana, makan warteg, tetap aja di situ. Tembak semua uangnya untuk pengembangan diri. Untuk beli buku, untuk ikut conference, untuk ambil sertifikasi, untuk kuliah. Jadi harus fokusnya self improvement. Ya. 20 sampai 50 juta sebulan. 50 juta sebulan udah boleh investasi. Ya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa investasi itu melulu tentang uangnya. Tapi Ya. sebenarnya investasi ke skill kita Ke tuh juga skill. penting ya. Investasi ke diri sendiri itu merupakan investasi yang kalian pasti paling puas. Karena returnnya udah pasti paling besar. Dan berarti David tuh udah curi start ya, karena sudah melakukan itu dari usia 16 tahun. Mungkin Nah. itu juga kali yang membedakan dengan orang-orang di luar sana yang akhirnya menganggap, wah David tuh sukses di usia muda gitu. Nah, sukses di usia muda itu juga ilusi ya. Oke. Sukses di usia muda itu nggak selalu baik. Karena slow success build karakter, fast success build ego. Jadi sebenarnya ada dark side daripada kita punya banyak uang di usia muda. Kita pertama egonya tinggi, kita merasa lebih penting dari orang lain. Kedua, kita merasa diri kita pinter. Iyalah, usia muda punya puluhan miliar, punya ratusan miliar, kita pinter lah. Tapi jadi kesombongan. David pernah sombong berarti? Pernah lah, pernah. Pernah. Kenapa? Kok David bisa sadar pernah egonya tinggi banget dan sombong gitu? Karena OKB. OKB dari perintis, kita merasa wah tanpa bantuan siapapun kita punya banyak uang, masih muda, pinter, punya segalanya, terkenal, punya uang dan lain sebagainya. Sombong. Tuh umur 21-22 lah ya, kayak sombong lagi puncak-puncaknya tuh. Tapi kesombongan tuh Tersadarkannya gimana tuh? dengan seiring berjalannya waktu kita sadar bahwa sadarnya gara-gara ada satu waktu mungkin tahun lalu ya 2024 merasa kosong, hidup ini nggak ada artinya gitu. Udah punya segalanya tapi hidup nggak ada artinya. Sampai waktu itu harus ke Himalaya buat ya self discovery lah, 2 minggu waktu itu di Himalaya di Nepal. Ke Nepal sampai Iya. jauh-jauh ke sana. Ya, nginep di puncak Sendirian lagi. sendirian ya. Terus Terus akhirnya disadarkan ternyata hidup dan diri kita tuh nggak dinilai dari seberapa banyak uang kita punya. Tapi bagaimana kita membantu hidup orang lain, kita menjadi bermanfaat untuk sesama kayak gitu. Jadi pas sombong ini kita berpikir kita lebih baik dari semua orang, kita bisa beli semuanya. Kayak ya udah cinta tinggal beli misalkan. aduh. Kayak gitu kan orang OKB kayak gitu, dia pikir semua bisa dibeli pakai uang. Makanya sekarang hidupnya justru lebih sederhana daripada zaman dulu. Walaupun duitnya udah jauh lebih baik daripada zaman dulu. Gara-gara kita sekarang tahu bahwa esensi hidup bukan cuma masalah mengumpulkan uang, tapi kekayaan itu punya banyak jenis. Keluarga kita happy, bahagia, harmonis, sehat, itu merupakan suatu kekayaan. Hubungan dengan teman, hubungan dengan pasangan, harmonis, dan lain sebagainya, itu merupakan kekayaan. Badan sehat gak perlu dirawat di rumah sakit, itu merupakan sebuah kekayaan. Bener. Jadi we need to redefine wealth.
Wealth itu bukan cuma seberapa banyak aset yang kita punya, berapa banyak hypercar, supercar yang kita punya, berapa triliun duit di rekening kita. Tapi overall life quality. Jangan sampai, karena I've seen a lot of people yang punya triliunan, ratusan miliar, tapi hidupnya miserable juga banyak. Ya kan? Gak sebanding juga gitu ya akhirnya dengan apa yang dimiliki kan pada akhirnya. Ya mungkin kalau menurut mereka itu worth it, ya let it be lah. Tapi kan nggak semua orang pengen hidup kayak gitu. Mungkin ada orang yang hidupnya, karena gini, jujur di Indonesia ya, orang normal, orang biasa gitu ya, kita nggak ngomongin koleksi hypercar, terus party di Spanyol, di Ibiza gitu-gitu ya. Orang normal di Indonesia punya 10 miliar itu udah sangat kaya. Udah sangat kaya. Ya, oke lah kalau 10 miliar logiknya sebenarnya kita taruh obligasi dapat 6%, ya kan? 10 miliar kan 600 juta per tahun. Itu 50 juta sebulan. Cukup nggak 50 juta sebulan kira-kira? Cukup banget. Cukup banget. Berarti kan kalau mikirnya standar kayak gitu sebenarnya udah sangat kaya kayak gitu. Ya punya rumah satu, mobil satu, investasi 10 miliar lah ya kayak gitu. Itu udah sangat kaya. Tapi kan di zaman sosmed kayak sekarang, kita ngelihat orang yang punya triliunan, yang punya ratusan miliar, kita jadi merasa punya 10 miliar kok insignificance ya. Iya kan? Padahal kalaupun kita punya uang segitu, nih aku selalu nanya ke orang gini. Kalau besok pagi kita bangun, punya 1 triliun, kira-kira hidup kita berubah atau enggak? Berubah Jawabannya belum tentu. karena Karena ini pada konteksnya misalkan di hidup gue gitu ya. Karena aku akan tetap bangun pagi, buka laptop, kerja, makan siang, ayam geprek, terus sore nge-gym sama berenang, malam baca buku. Gak ada yang berubah. Jadi orang tuh harus tahu angka berapa yang mereka ketika mereka punya, hidup mereka tuh udah gak berubah. Ketika mereka mencapai angka tersebut, berarti mereka udah sukses. I see. Jadi harus kembalikan lagi nih ya ke ininya masing-masing juga gitu, standarnya masing-masing, dan kita nggak bisa nyamain juga gitu antara seorang David Noah dengan mungkin ada teman di luar sana gitu ya. Iya. Jadi kayak aku gitu. Orang nanya, kenapa sih di usia muda masih harus kerja keras, terus kita masih harus ngumpulin uang dan lain sebagainya. Yang selalu ku jawab adalah, di kondisi sekarang aku bekerja bukan buat cari uang, tapi buat aktualisasi diri. Karena kan kalau kita di rumah nonton Netflix gitu, terus ngebir di Bali misalkan, bosen, kita nggak ada tujuan hidup. Jadi sekarang kerja tuh karena happy, karena seneng. Bener-bener kerja tuh happy sekali, kalau nggak kerja tuh nggak happy. Wow, di luar sana ini kerja pada ngeluh-ngeluh loh kadang. Nah, berarti Duh kan, lembur lagi nih gue gitu. nah berarti kan mindset yang bisa diadopsi adalah kita nggak bisa selalu ngelakuin apa yang kita cintai, tapi kita selalu bisa mencintai apa yang kita lakukan. Jadi beruntunglah juga ya buat kalian, mereka-mereka juga yang ada bisa mencintai apa yang mereka kerjakan juga gitu kan. Nah, orang yang bisa mencintai apa yang mereka kerjakan, itu sukses. Yes. Orang yang tadinya punya hutang, dia harus bayarin utang keluarganya, lalu hutangnya lunas, itu sukses. Jadi sukses tuh bukan harus tinggi-tinggi banget, harus kita punya gedung. Gak melulu tentang nominal berapa angka yang ada di tabungan mereka juga gitu kan pada akhirnya. Dan sekarang orang berantem. Harus jadi realistis atau harus jadi pemimpi. Kenapa nggak jadi dua-duanya? Tetap bermimpi besar, tapi dalam menjalani hari-hari attitude-nya realistis. Dan itu bisa dijalani juga gitu berbarengan. Dan itu bisa dilakukan dua-duanya. Kayak contoh, pengen nggak punya 10 triliun? Pengen. Mimpi kan? Tapi kehidupan sehari ya realistis aja. Kita ngelakuin fokus ke apa yang bisa kita lakuin hari ini. Ya. Jadi ya paling realistis buat teman-teman yang juga anak-anak muda gitu sekarang, ya do your best aja gitu apa yang lo kerjakan sekarang ini. Karena gak pernah tahu juga akan ada opportunity apa ke depannya. Yang penting mempunyai persiapan yang matang juga gitu kan, secara skill set dan sebagainya. Dan ngelakuin apapun harus penuh hati sih. Ya, karena the only way to do a great work is to love what you do, itu kata Steve Jobs kan. Dan itu merupakan quotes yang sangat tepat. Nah, banyak anak muda tuh sekarang kerja hitung-hitungan, terus mereka kayak lihat influencer, si dia bisa nih trading kripto dari modal 3 juta jadi 3 miliar misalkan. Itu kan sebenarnya ngerusak otak orang. Gimana cara 3 juta jadi 3 miliar? Mungkin orang yang ubah 3 juta jadi 3 miliar, sebelumnya udah punya 3 miliar. Misalkan aku nih,
bikin challenge 10 juta. Bisa nggak jadi 10 miliar? Bisa. Karena kan all in, full margin. Kalaupun bilang 10 juta ya udah nggak usah dikontenin, kontennya nggak jadi, batal tuh kontennya tuh. Tapi bayangin nggak, orang yang cuma punya 10 juta, dia ngeliat kita terinspirasi, dia all in semua 10 jutanya, terus dia bangkrut. Ya kan? Makanya Gawat ngerusak juga. otak orang sebenarnya kayak gitu. Ya, berarti pinter-pinter milih sosok yang jadi inspirasi juga ya. Jangan Maksudnya- terjebak dengan pemikiran cepat kaya. Karena orang yang menjual mimpi untuk jadi cepat kaya, mereka tuh jadi kaya dari kalian. Iya ya. Iya. Ya mereka yang bilang jadi cepat kaya, ya mereka jadi cepat kaya gara-gara kalian. Iya. Bisa aja sebenarnya mungkin mendapatkan ini dari mereka juga gitu. Ya. Berarti nggak ada kaya instan ya? Gak ada lah, mana ada kayak instan itu cuma hayalan sosial media aja. Karena orang-orang di sosial media tuh masing-masing punya kepentingan, ya kan? Kalau dari pengalaman hidupku yang paling benar adalah get rich slowly, lakuin yang terbaik, jadi versi yang terbaik setiap harinya. Be present, gak ada masa lalu, gak ada masa depan, cuma ada masa hari ini. Spend lebih sedikit daripada yang kita hasilkan, investasikan sisanya. Lalu punya long term game, long term thinking. Kalau kita ngelakuin semua ini, hidup akan baik-baik aja. Gak perlu ubah 3 juta jadi 3 miliar, gak perlu. Ngomongin ekonomi lagi nih Iya. sebelum nggak kerasa ya. Kita ngomong ke ekonomi dulu. Aku tuh sempet dengar David tuh cerita bahwa ekonomi itu kan seperti siklus ya. Iya. Dan di tahun 2030 itu ada prediksi krisis ekonomi secara global gitu. Iya. Apa yang membuat David juga meyakini akan adanya potensi itu? Sebenarnya basic analisanya kan, ini kan macro analysis ya, macroeconomic analysis, konsepnya dari Ray Dalio sebenarnya. Ray Dalio itu salah satu yang punya hedge fund terbesar namanya Bridgewater. Dia nulis buku namanya Principle sama New World Order. Jadi basically prinsipnya adalah ekonomi itu seperti roda yang berputar, seperti siklus. Dan ekonomi itu bergerak berdasarkan hutang. Jadi uang yang beredar ini bukan uang cash tapi hutang. Nah, ketika ekonomi lagi bagus, suku bunga rendah, hutangnya meningkat, orang spendingnya sekarang. Hutang itu kita minjem dari diri kita di masa depan. Kita spending hari ini, ekonomi naik. Tapi kan di masa depan akan ada masanya kita nggak spending karena kita harus bayar utang. Ekonominya turun. Nah, siklus ini yang kita namakan debt cycle. Short term debt cycle itu terjadi 10 tahun sekali. 98, 2008, 2020, ya kan. Ada juga namanya long term debt cycle. Itu terjadi 80 sampai 100 tahun sekali. Ini teori daripada Ray Dalio, ya. Dan kalau kita belajar ekonomi, kita tahu salah satu krisis terbesar sepanjang sejarah itu namanya The Great Depression, itu 1929. Kalau kita cocokologi, 1929, 100 tahun kemudian itu 2029. Terakhir kita krisis COVID 2020, itu 10 tahunnya 2030. Ya. Jadi 100 tahun dan 10 tahun tuh bersinggungan di 2029 dan 2030. Pertanyaan adalah apakah kita mau menjadi dukun? Jawaban tidak. Karena kita nggak pernah tahu masa depan juga. Jangankan masa depan, malam ini saya makan apa saya nggak tahu. Iya nih makan apa ya? Iya, Nanti makan apa enaknya. malam ini ya? Enaknya ya? Nggak Pertanyaan tahu. makan siang tiap hari itu juga jadi Iya, kan? pertanyaan tuh di kantor. Terus orang nanya, emang 2030 pasti krisis? Nggak pasti. Iya. Cuma kan ada dasar analisanya melalui pendekatan makroekonomi kayak gitu loh. Nah, berarti pertanyaannya adalah apakah itu akan terjadi atau tidak? Yang paling penting kan juga ada persiapan ya. Kalau dari David sendiri ada tips nggak sih kira-kira apa yang harus kita siapkan buat anak-anak muda ya khususnya gitu biar juga bisa stabil secara ekonomi dan kuat gitu dalam meminimalisir segala sesuatu kemungkinan itu. Aku paling suka Berkshire Hathaway Annual Meetings 2020. Warren Buffett tuh pernah ngomong investasi terbaik itu harus selalu di otak kita. Karena kalau otak kita nggak ada yang bisa hilang, nggak ada yang bisa nyuri, kita mau krisis kayak gimana pun otak kita tetap ngerti gimana caranya bikin duit. Jadi nggak usah takut sama krisisnya. Karena krisis itu kan kesempatan. Tinggal siap nggak? Karena kalau krisis kesempatan banyak aset murah, kita siap punya cash bisa beli asetnya, terus kita punya ilmunya, kita jadi orang yang beruntung. Mungkin orang lihat, oh David hoki banget 5 tahun terakhir, dapat crash pasar saham terus dapat bull marketnya. Cuma yang orang
nggak ingat adalah udah belajar dari 2016. Coba belajar 2021 atau belajar 2023, telat, ya kan? Nah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, kita kan nggak tahu nih beneran terjadi atau enggak. Tapi lebih baik kita siap-siap dan nggak terjadi daripada kita nggak siap dan terjadi. Iya kan? Iya. Nah, jadi untuk sekarang kan market lagi bagus, ekonomi lagi udah mulai naik gitu ya. Sekarang harus fokusnya ke yang aset beresiko. Saham gitu-gitu harus ada. Mungkin kurang lebih sampai 2028 akhir. Nah, mungkin pas masuk 2029 harus mulai pindahin dari risky asset ke safe haven. Nah, itu berarti harus mulai kurangin porsi saham, mulai taruh di emas misalkan, atau kalian tukar ke Swiss franc kayak gitu, atau taruh di SGD. Jadi taruh di mata-mata uang yang aman kayak gitu. Nah, tujuannya apa? 2029 sampai 2030 kan rawan. Kalaupun nggak terjadi, emas kan tetap ngasih kalian return. Tapi kalau terjadi semua aset turun misalkan 70%, 80%. Bayangin kita punya emas naiknya 40%. Punya 10 miliar jadi 14 miliar. Terus aset yang tadinya 10 miliar turun jadi harga 2 miliar. Sekarang 14 miliar kita bisa beli 7 aset itu. Ya. Yang tadinya kita cuma bisa beli 1 aset. Sekarang kita bisa beli 7 aset. Itu gimana orang jadi kaya tuh kayak gitu. Berawal dari ya kita mempunyai persiapan yang matang juga gitu ya untuk menuju ke sana. Karena ketika ekonomi bagus, cash is trash. Cash itu nggak ada harganya. Karena kalau kita pegang cash kita nggak optimal, nggak dapat return. Tapi ketika lagi krisis, cash is king. Orang yang pegang cash itu orang yang raja lah, orang yang punya likuiditas tuh rajanya ketika krisis. Karena akan banyak orang yang aset rich tapi liquidity nggak punya. Nah, itu orang yang punya cash tuh pasti bisa beli aset harga murah sekali. Oke, kalau gitu. Kayak gitu. Wah, ini sebenarnya banyak banget ya tips-tips yang sudah diberikan David Noah. Terima kasih banyak loh Thank you, untuk segala pencerahannya. Semoga teman-teman di luar sana juga semakin tercerahkan ya dengan semua yang disampaikan David. Tadi udah dikasih tahu banyak tipsnya, teori-teorinya gitu. Sekarang permasalahannya adalah apakah kamu bisa ya untuk mempraktekannya. Nah, itu harus kembalikan lagi ke diri kamu. Demikian Conomis kali ini dan terima kasih ya sudah menonton podcast kali ini. Terima kasih juga untuk David Noah. Sampai jumpa. Sampai jumpa, teman-teman.